jadi lu bapaknya Dodi. Kalau punya anak diajar ya Pak. Anak bapak tuh udah mengambil anak perempuan saya Pak. Teteh, saya mau nyari Dodi. Tolong, Saya tolong bertanggung dengerin jawabkan dulu. untuk masalah kesalahan Dodi. Teteh jangan terlalu kasar. Kurang ajar anak situ tau nggak? Hah? Pacaran sama karyawan saya semua. Mendingan sekarang pulang. Pulang nggak? Teh, dengar ya. Sejelek-jeleknya anak saya, itu tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Saya bapaknya. Saya sudah mengasuh, sudah mengerti oleh anak saya. Anak situ. Ya. Jangan saudara. Tetep Jangan aja kita tahu. menyangka anak saya seperti melakukan itu. Yuk, sekarang kita akan coba ketemu sama klien kita. Dia seorang supir angkot, namanya Pak Nandar. Katanya biasa narik di daerah sini ya. Yuk, kita coba cari-cari dulu yuk. Pak, angkat 06 sebelah sana. Oh iya. Kasih Pak ya. Bantuin Bapak. Kenapa? Kenapa? Astagfirullahaladzim, kenapa? Hah? Astagfirullahaladzim, Mas. Tolong ini, bajunya Kenapa pingsan? Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mas? Sakit atau gimana, Pak? Pingsan kita. Mobil kita mana mobil kita? Itu kan mogok, mobilnya mogok. Aduh. Aduh. Mobilnya mogok. Masukin aja, Bang. Masukin aja, Bang. Hah? Cepetan. Coba masukin sini, Pak. Aduh. Masuk dulu. Tolong, bantu, Bang. Seorang bapak yang pengen mencari anaknya. Namanya Pak Nandang. Pak Nandang ini adalah seorang supir angkot. Biasa dia ngetem ya. Bayar dulu, Teh. Mana si Nandang? Mana? Ini apa bayar utang? Saya punya utang Bang ke saya, Pak. Ini dari orang lagi sakit apa ya? Sini. Saya nggak mau tahu. Ini lagi, Bang, ini lagi pingsan loh ini. Abang siapa? Nggak usah campur, Bang. Kasihan ini, Masalah pingsan, Bro. Pingsan ini masalahnya. Sabar dulu, Ini yang punya utang ke gua. Ini apa-apaan sih, Bang? Ini buruan dong ini orang. Ini lagi pingsan. Ayo, jalan. Udah. Tanggung gua. Ayo, naik. Kampung gua. Ayo. Ya, bro. Jangan digebrak-gebrak, kenapa sih? Lu bisa gebrak-gebrak bisa nggak sih lu? Pak, mana? Orang mana? Orang lain. Ini jangan terus lagi sakit ya, nggak punya perasaan dong. Kampung-kampung. Ada kampung-kampung. Kampung-kampung aja lu. Astagfirullahaladzim, Pak. Akhirnya kita memutuskan, yaudah kita naik angkot saja. Kita cari rumah sakit yang terdekat supaya Pak Nandang ini langsung ditolong sama dokter. Pak. Udah nggak usah diurusin itu, udah. Orang nggak jelas tuh preman-preman itu. Udah tau orang lagi ada pingsan kok. Pak. Masih aja begini Ini orang. malah di klinik dekat sini, ada nggak? Ada klinik ke sini ada, Mas. Ada. Mas arahin, Mas, kasih tahu, Mas. Iya. Pak. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun Pak. Ini Pak. Pak, ini rumah sakit Pak, kiri Pak, ke rumah sakit Pak ya. Turun. Bantu, Bang. Coba kita cari lagi tuh di depan sana kayaknya tuh angkotnya.
Setelah Pak Nandang ini mulai enakan, mulai baikan, ya, dia ngajakin ketemu lagi. Dia pengen mencari anaknya. Udah 3 tahun ini anaknya menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Kita parkir sini aja Pak, kita nyebrang aja. Yuk. Loh itu kenapa itu Pak? Astagfirullahaladzim, kenapa gitu? Depan. Nah pas kita sampai di tempatnya Pak Nandang, ini kejadian lagi. Ada 2 preman di situ berusaha gangguin Pak Nandang. Lu lagi, lu ngapain? Pak. Lu malah lagi-lagi. Ngapain lagi lu? Ini dia. Udah Pak, bayar setoran sama bos gua. Ini mobil bukan dia, Bang. Udah berbulan-bulan dia bawa setoran sama bos gua. Masih buat apa? Masih buat apa? Bapak kenapa ini? Ini sakit banget. Aduh. Bapak ini belum bayar setoran. Ini kawasan gua. Iya, saya belum bayar. Bang, pelan-pelan Bang, ini lagi sakit tuh, jangan dipaksa-paksa begitu dong. Bang, aja. Bapak nggak apa-apa ini, Pak. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Apa, Pak? Saya lagi sakit. Bapak ke rumah sakit lagi nih. Udah. Mau ke rumah sakit nggak, Pak? Bener nggak apa-apa ini? Aduh, saya takut kalau Bapak kayak gini keadaannya, Pak. Biarin aja dulu Bapak. Bapak belum bayar setoran berapa lama? Berapa bulan? Udah lama saya. Udah lama nggak bayar. Nggak ada duitnya. Tapi Bapak ngabarin kan ngasih tahu kan kalau emang Bapak Bang. lagi. Iya. Ya Allah. Iya. Sorry ya, gua mau ngambil ini. Ini bukan punya dia. Ini mobil setoran bos gua. Sebentar dulu, dia kan lagi sakit ini. Coba tanyain dulu dong, jangan langsung rampas-rampas begitu. Masalah itu Bang, gua Coba nggak capek Bang. Coba Pak duduk, Pak duduk, Pak dulu. Pak, ini mobilnya bener Bapak belum setoran ini berarti. Iya. Mobilnya mau ditarik ini gimana ini? Ya udah. Hah? Biarin aja deh, nggak apa-apa deh. Enggak apa-apa. Ah, udah, kasih aja deh. Apa? Lo jadi ikut campur. Udah. Jangan ribut, jangan ribut. Iya, iya. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah. Usah dorong-dorong Udah, nggak apa-apa. Aduh, udah. Biarin deh. Ini udah salah Bapak saya. kerjanya gimana, Udah Pak? dosa saya. Bosnya marah, mobilnya minta ditarik karena Pak Nandang ini nggak ada kejelasan pembayaran. Ya kita nggak bisa apa-apa. Bosnya yang minta, ya dan Pak Nandang nggak bisa bayar setoran, akhirnya mobilnya ditarik di situ. Ini bener nih Pak, nggak apa-apa diambil ini Pak. Pak, nanti Bapak kerjanya gimana, Pak? Buat makan gimana, Pak? Nggak apa. Aduh. Bapak utang berapa sih Pak sebenarnya setorannya? Aduh. Udah nggak bisa dihitung saya. Udah. Duduk Saya nggak dulu, bisa Pak. dihitung. Bisa. Aduh. Bapak jadi udah lama nggak setor sama mereka? Iya, Udah banyak utang Bapak ini? banyak. Emang harusnya sebulan berapa, Pak? Ya udah nyetor paling nggak sekitar 600-an. Pak Nandang di situ sedih, kecewa juga pasti kecewa. Karena apa? Karena mobil itu adalah mobil satu-satunya dia untuk mencari nafkah. Tapi itu kan nyari duitnya juga susah. Sekarang lagi sepi angkot. Yang penting saya ini aja deh. Ini juga mau nyari anak saya juga nih. Nah, terus kita mau cari kemana? Pak Nandang bilang, terakhir Dodi ini punya pacar namanya Ida. Nah, Ida ini punya bapak namanya Pak Baim. Ayo Mas, kita ketemu Pak Baim. Bang Boim itu dia lagi dagang di Jalan Paledang. Paledang. Gitu. Ayo kita ke sana ya. Hati-hati, Pak, ya, hati-hati. Ya, kita dapat alamannya, kita pun menuju ke tempat usahanya Pak Baim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bapaknya Dodi, Oh, Bapak Dedi yang mana ya, Pak? yang pacarnya Ida, anak bapak. Oh, jadi lu bapaknya Dodi.
kalau punya anak diajar ya Pak. Anak Bapak tuh udah mengambil anak perempuan saya Pak. Tapi dia kabur dengan tanggung jawab Pak. Sabar, Pak. Gimana mau sabar Pak? Dia nggak percaya anaknya melakukan itu. Kapan kejadiannya? Pak, anak Bapak harus tanggung jawab Pak. Sabar, Tanggung jawab. sabar. Jadi harus tanggung jawab Pak. Dia mau begitu ini Pak, pergi. Pergi. Sabar. Anak Bapak jangan tanggung jawab sama saya Pak. Saya nggak mau Pak. Bukan begitu. Bapak sabar dulu, Bapak. Suruh anak Bapak tanggung jawab Pak. Saya nggak mau. Anak Bapak dia harus tanggung jawab Pak. Saya mau minta Tidak maaf. mengambil dia anak saya Pak. Pak, saya minta Bapak, maaf. Bapak tenang dulu, Tinggal Pak. kita selesaikan Bapak, deh. Bapak tenang dulu, Pak. Urusan ini. Ini mau dijelasin dulu, Kak. Emang anak Bapak hamil sama Dodi, anaknya Bapak ini. Nanti kita suruh tanggung jawab, Bapak. Tenang dulu, tapi tolong jelaskan kapan kejadiannya dan kok bisa loh ini. Pak Nandang ini udah nggak ketemu anaknya selama 3 tahun. Jadi kalau anak Bapak hamil di luar nikah sama Dodi, Pak Nandang ini nggak tahu apa-apa, Pak. Kejadiannya kapan, Pak? 3 bulan yang lalu Pak. 3 bulan yang lalu? Iya. Pak Nandang ini nggak pernah tahu Dodi ada di mana, Pak. Udah 3 tahun dia nggak ketemu sama anaknya. Nah, ini saya juga mau cari anak saya, Dodi. Ya, Pak. Nanti kita sama-sama cari Dodi. Bapak tahu nggak di mana Dodi berada? Udah. Pak, saya akan coba cari Dodi, Pak. Udah pergi. Pergi. Udah pergi. Udah, Pak. Sabar dulu dong, Pak. Ya udah, dengan terpaksa akhirnya kita tinggalkan tempat usaha itu. Kita menuju ke mobil dengan harapan nanti kita bisa cari Dodi di tempat yang lain. Jadi hati-hati, Pak. Nanti kita buktiin dulu. Pak. Sabar dulu, Pak. Bapak, Bapak ngapain Bapak? Tanggung jawab. Iya. Apa kenapa? Ya. Kan Bapak bisa Sabar, ngomong baik-baik tanggung Pak. jawab. Kang Boim. Pak, Saya cari Anak Dodi. saya. Saya Ya, cari ya, Dodi Pak. ya. Sabar. Pak sabar Pak, istighfar Pak. Dibantu, kita bantu Pak. Ayo Pak, coba jelasin. Saya minta tanggung jawab. Bapak bener mau tanggung jawab sama anak saya Pak? Iya, Kang Boim ini sabar. Saya lagi nyari Dodi juga. Udah lama Dodi nggak ketemu sama saya. Pak Baim ini datang lagi nemuin kita. Dia minta tolong sama kita supaya serius kalau emang bener nyariin Dodi. Coba cari Dodi di daerah Baranang Ciang. Di arah sebelah mana di lokasi? Bapak cari aja, kenapa saya ikut dia sama teman-temannya? Iya, Bapak tahu kok Bapak nggak minta tanggung jawab sama dia? Saya berapa kali ketemu sama Dodi untuk meminta pertanggungjawaban tentang anak saya. Tapi apa? Dia selalu kabur. Dia selalu nggak mau tanggung jawab. Dia lari ketakutan. Itu yang buat saya jengkel. Kalau saya tambah boleh kabur mulu Pak. Ya, baik. Saya cari Dodi, anak saya ya, Pak ya. Bapak sabar dulu ya. Nanti kalau ketemu kita Sabar, kasih ya. tahu ke Mudah-mudahan dia Pak. ketemu. Nggak tanggung jawab. Sabar ya Pak. Ya Pak ya, Bapak ya. Akhirnya kita coba ke daerah Pandang Siang untuk mencari di mana keberadaannya Dodi. Bapak tadi nggak kaget Pak dapat informasi seperti itu? Ya, saya kaget banget, Pak. Karena kan juga saya nggak nyangka kalau anak saya sampai memperlakukan seperti itu terhadap pacarnya, si Ida. Ya, dia diminta pertanggungjawaban Pak. Berarti Bapak juga nanti harus ngomong sama anaknya. Iya. Tanyain secara tegas. Ya bener nggak anaknya melakukan hal itu? Ya, sebaiknya kita cari Dodi dulu deh. Jadi Pak langsung ya kita ke Taman Baranang Siang Pak. Akhirnya kita coba ke daerah Pandang Siang untuk mencari di mana keberadaannya Dodi. Pak, nanti agak ngiri dikit Pak ya, pelan-pelan Pak. Pas sampai di Baranang Siang, di situ kita ngeliat ada anak-anak muda nongkrong di sana. Sepertinya si itu tuh Derry. Dari siapa? Itu tuh yang pakai Siapa, Pak? kaos coklat. Yang mana? Itu. Yang pakai jaket Dari siapa? coklat. Derry, temannya Dodi. Yang coklat itu Pak? Coba kita tanya ke sana. Si Bang. Ya? Iya. Nah, ini benar Mas Dery. Iya, saya sendiri. Iya, Mas Dery berarti temannya Mas Dodi kan? Dodi. Jadi pacarnya Ida. Aduh, Kenapa Mas? Ada apa ini? Kenapa? dia teh sudah ngambil pacar saya.
Bukannya dia udah punya pacar sendiri namanya Ida? Dia juga ngambilin barang-barang saya di rumah saya. Dia ngerebut pacar saya dan terakhir informasi yang saya dapat anak bapak ini di penjara. Dan sekarang Bapak harus tahu bahwa Dodi sudah masuk penjara, Pak. Masya Allah. Kenapa masuk penjara? Masuk aja, Pak. Pak Nandang di situ kaget, dia syok, dia pegangin jantungnya, kemudian jatuh pingsan. Masuk aja, Pak. Tolongin. Mas, yang penting lu gak kasih Ate mas, mas yang bener dong mas, normasinya sampai jantungan loh. Di penjara ini shock loh. Sampai shock loh bapaknya loh. Akhirnya kita angkat badannya, kita bawa dia ke mobil dan kemudian kita antar ke rumah sakit. Coba nggak tahu sampai pingsan begitu, itu kan bapaknya pingsan loh. Aku nggak tahu. Dan terus mas kata siapa dia di penjara? Kata teman saya lagi. Siapa namanya temennya? Kita pergi aja sana lah. Mas dong kasih tahu dong di mana? Coba mas kasih tahu ke kita dong mas. Nggak tahu. Pacarnya mas siapa namanya? Diva namanya. Namanya Diva. Iya. Dodi itu udah punya pacar namanya Ida mas. Gak mungkin dia itu ngambil di. Udah saya nggak mau tahu sekarang lah. Mas tolong kasih tahu di mana. Udah malas saya. Pergi aja. Pergi. Astagfirullahaladzim. Jadi Dodi sekarang di penjara loh ini. Gimana Dodi di penjara ini? Gimana dong Fani, ini Dodi di penjara loh. Ada yang mau cek ke penjara nggak? Atau ke tempatnya siapa? Diva tadi itu pacarnya Dodi yang baru. Ada yang mau ngecek nggak ini? Hah? Coba deh penjara di arah sini coba cek deh. Aduh, pusing deh. Ini Dodinya kayaknya sok gantengan nih mungkin nih. Yuk. Berapa hari kemudian, Pak Nandang bilang dia pengen melanjutkan pencarian. Informasi yang terakhir kata Pak Nandang, Dodi ini kerja pada sepupu ibunya. Alamatnya udah dapat, lokasinya sudah dikasih tahu, kita pun menuju ke sana. Assalamualaikum. Ya, Ibu Jujunya ada? Saya jujur. Oh, Ibu Juju. Ya, saya Mandala, Ibu. Ini saudaranya ingat kan? Kenal ya, ingat ya? Dan Teteh. Ngapain? Maksud saya ke sini mau minta tolong dari Dodi. Pas sampai di sana, begitu ngomongin masalah Dodi, Anak si Tuh bikin malu aja di warung saya. Dulu sama si Ratna, kadang si Linda lagi mau ngapain nyari sini. Mulak itu, atuh Udah saya Teteh. pecat, udah lama. Oh, ini yang namanya bapaknya si Iya, Dodi. ini nih, anaknya dia nih. Mana itu yang namanya si Dodi? Bang, Cari. Pak, Cari, suruh ke sini sekarang. marah-marah dulu, Tunggu, Pak. tunggu. Ada apa? Bapak Bang. jelasin dulu, Bapak jangan marah-marah dulu, Pak. saya Si justru ke Dodi sini itu mau cari pacaran Dodi. sama adik saya, si Linda. Janji dia mau nikahin, tapi ternyata si Linda ditinggal kabur sama si Dodi. Anak si Tuh bikin malu aja di warung saya. Dulu sama si Ratna, kadang si Linda lagi mau ngapain nyari sini. Mulak itu, atuh Udah saya Teteh. pecat, udah lama. Oh, ini yang namanya bapaknya si Iya, Dodi. ini nih, anaknya dia nih. Mana itu yang namanya si Dodi? Bang, Cari. Pak. Cari, suruh ke sini Jangan sekarang. marah-marah dulu, Tunggu, Pak. tunggu. Ada apa? Bapak Bang. jelasin dulu, Bapak jangan marah-marah dulu, Pak. saya Si justru ke Dodi sini itu mau cari pacaran Dodi. sama adik saya, si Linda. Janji dia mau nikahin, tapi ternyata si Linda ditinggal kabur sama si Dodi. Dan sekarang si Linda itu stres. Cari si Dodi, so. Pak, Ayo. anak Cari, saya cari. nggak. Saya juga mau tahu ada yang sebenarnya anak saya nggak begitu Pak. Ya Pak. Pak, bentar dulu. sebentar. Iya, Sabar sebentar, dulu, Ibu. Saya cuma mau nanya. bentar. Ibu Juju marah-marah. Dia bilang Dodi ini nggak tahu diri. Saya kasih kerjaan di sini, dia malah macarin pegawai-pegawai saya. Teteh, saya mau nyari Dodi. Tolong, Saya tolong bertanggung dengerin dulu. jawabkan untuk Saya masalah nggak kesalahan tahu Dodi. Ini Teteh rumah. jangan terlalu kasar. Kurang ajar anak itu, tau nggak? Hah? Pacaran sama karyawan saya semua. Ini sekarang pulang nggak? Dengar ya. Sejelek-jeleknya anak saya, itu tidak mungkin melakukan hal seperti gitu. Saya bapaknya.
Saya sudah mengasuh dan mengerti anak saya. Anak situ. Ya. Saudara. Jangan menyangka anak saya seperti melakukan itu. Ibu, Dengar, ibu dengar, sebentar dengar. dulu ibu. Ya. Teh, saya mau cari anak saya. Itu udah lama nggak ketemu, nggak pernah pulang. Saya nggak punya. Jadi saya jangan mengira. Udah ibu. Iya kita pergi. Udah. Iya ibu kasih. Ibu udah. Iya udah ini kita bisa pergi sendiri ibu sabar ibu ya udah. Sekarang Bapak mau informasi kemana lagi? Mas Mandala, saya pernah dengar kalau Dodi suka main ke Ciomas. Itu ada di Jalan Palem, ngumpul-ngumpul sama temennya di sana. Bagaimana kalau kita coba cari ke sana? Akhirnya kita menuju ke tempat nongkrongannya Dodi yang biasa nongkrong dulu sama teman-temannya. Dia biasanya suka nongkrong di sini sama teman-temannya nih. Oh di situ. Iya. Bapak nggak pernah nyari ke sini, Pak? Udah, tapi nggak pernah ketemu. Udah nanya tuh. Udah, teman-temannya nggak pernah ada yang ngasih tahu atau memang benarnya dia juga nggak tahu kalau bisa kemana. Kita mau nemenin bapak nanya lagi apa gimana pak? Nggak bisa minta tolong sama Mas Mandala deh ya. Mereka juga rata-rata udah kenal, udah berapa kali saya nanya ke sana. Coba saya nyamar dulu kali ya. Kamera ikut saya deh. Ya, kamera Nyamar. ikut saya. Kita sepakat untuk gua berusaha melakukan penyamaran dengan kamera candid di situ, coba cari informasi di mana keberadaannya Dodi. Bang, ada yang kenal namanya Dodi nggak? Dodi. Halo ya? Dodi. Yang bapaknya supir angkot. Hah? Kamu denger ya? Oh gitu. Masnya bisa nongkrong di sini? Hah? Kalau Ida kenal nggak Ida? Nggak kenal ya? Di semua orang di tempat itu gue tanyain satu-satu, tapi nggak dapat apa-apa. Enggak, soalnya ini bapaknya nyariin. Nggak kenal ya? Pas gue balik dia tempat tongkrongan itu, tiba-tiba Kenapa? Hah? Gue dikeroyok sama mereka, dihajar di situ. Mereka berusaha untuk nanya informasi. Itu ada mobil. Nggak bisa. Siapa? Kamu siapa? Gue berusaha untuk meloloskan diri di situ. Tim juga bantuin gue di situ. Ribut akhirnya di situ dan nggak dapat apa-apa. Ya, tinggal hutang apa? Banyak kan? Yang hutang ke kita nggak dibayar. Udah berbulan-bulan. Jadi dia udah lalu nggak dibayar. Iya, tuh. Tentang apa itu? Udah hutang ke warung kemana sekarang nggak dibayar. Janjinya mau dibayar. Kita kesal juga bang, soalnya. Sekarang di mana? Dodinya di mana? Kami kehilangan jejak. Hah? Kurang tahu saya juga. Jangan bohong loh. Betul bang, saya juga. Tentang apa? Bang uang bang, warung. Saya talangin dulu bang. Yang benar lu, yang Betul, betul, yang benar lu. betul. Yang benar. Udah pak, Mas, udah. Biasa aja dong. Udah cukup. Ribut doang nggak dapat apa-apa. Akhirnya kita balik lagi ke mobil, kita coba cari lagi pencarian di mana keberadaannya Dodi. Tadi suasananya kacau banget, Pak. Saya berusaha nanya baik-baik malah dikeroyok malah. Dipikirnya saya ada niat buruk sama mereka. Mereka nggak kenal sama Dodi, nggak tahu Dodi di mana juga katanya. Ya mereka nggak tahu di mana Dodi berada. Makanya ini harus
pikirin lagi nih kita harus kemana Pak ini Pak. Terakhir kan teman-temannya bilang di penjara Dodi itu. Benar atau tidak masih belum ada kabar ini. Kita kelilingin kota Bogor di situ, kita cari sana kemari nggak dapat informasi apa-apa. Pas di pinggir jalan, tiba-tiba Tunggu, itu pas. Itu sepertinya motor ini deh. Motor yang saya beli untuk Dodi. itu motor saya, Mas. Saya ingat benar itu motor saya. Dulu anak saya belikan motor itu. Yang kanan ini? Tuh sebelah kanan tuh. Katanya mobilnya jelek, Pak. Itu masih bagus motornya. Itu masih oke kok. Nah, saya belinya memang second seperti begitu. Ini masih bagus Pak, ini masih layak pakai banget loh Pak. Jelek apanya, Pak? Menurut Dodi, Dodi tak bisa terima kalau kita. Tapi bener itu Pak, yang warna putih ini kan Iya. Pak. Nah, itu yang disekol siapa? Itu Saya Dodi nggak bukan? kenal. Bukan Dodi tapi? Bukan. Berarti Dodinya ada deket-deket sini kali ya Pak ya? Ini motornya bisa ada Coba di sini kita Pak. tanya kalau kita tanya ke dia gimana? Coba kita tanya dulu, Pak. Buru-buru kita samperin, kita tanyain. Mau nanya nih, Mas. Ya. Ini motor sendiri atau gimana? Iya, saya motor orang. Hah? Motor orang. Motor Mas sendiri? Beli baru atau beli dari seseorang, Mas? Kemarin saya beli 2 tahun yang lalu. Dari siapa? Dari namanya kalau nggak salah Dodi apa Dodi gitu. Iya, Dodi namanya. Iya, itu saya dari daerah. Daerah mana belinya ketemu? Belinya di mana? Kasari. Sukasari. Sukasari. Itu janjian sama dia di situ apa datengin rumahnya Pak? Mau tuh saya dari situ. Itu rumah dia atau tempat rumah dia, kos-kosan? Saya kurang tahu lagi. Pokoknya saya lupa itu di daerah. Daerah Sukasari. Ah. Motor ini. Ya, Benar berapa? ini Berapa? saya yang beli, saya beliin dulu ini. Ya, Pak, itu saya beli sama Dodi. Beli berapa dulu, Pak? Itu sekitar 3 juta. Kurang sekali ya, Dodi saya. Dijual murah, katanya Dodi dia jual motor buat apa Pak? Kurang tahu lagi, katanya dia butuh uang. Butuh uang. Ah, butuh uang. Kurang sekali ya. Ada nomor teleponnya nggak, Pak? Bisa kita telepon, Pak? Terus saya nggak pegang. Ya, 2 ya itu. Ya cuma kan sebelumnya Bapak pasti komunikasi dulu dong sama dia janjiannya gimana kalau nggak pakai nomor telepon. Nggak ada. Nggak ada, Mbak. Udah begitu langsung saya bayar itu kan. Bilang gitu aja ya. Patokannya Pak, patokannya? Itu patokannya bengkel. Bengkel motor. Ah, ada bengkel, Amberman. Coba kita cek sana aja, Pak ya. Ya, Pak, makasih, Pak ya. Pak, makasih ya, Pak ya. Fotoin dong, fotoin dong. Dia ambil gambarnya sini sama orang ini juga ya. Pak, sini, Pak. Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Buat bukti aja, Pak. Buat bukti aja, Pak, yuk. Pak ya. Ya, makasih, Pak, yuk. Ya. Dikasih alamatnya kita, dikasih lokasinya kita pun menuju ke sana. Sampai di lokasi tempat bengkel Dodi bekerja, tiba-tiba Pak, misi, Pak. Sih. Ya, numpang nanya, Pak. Siapa namanya? Pak Ade. Pak Ade, iya. Pak Ade, Pak, berdiri sebentar bisa, Pak Ade? Oh, iya, iya. Ada Ya, yang mau kita makasih, tanyain Pak De. soalnya Pak De. Ya, Pak Ade udah lama kerja di sini. Ya, sudah lumayan lama juga. Oh, juga. Ya, Pak Ade ini kita mau tanya tentang Dodi. Ya. Tahu nggak tentang Dodi? Katanya pernah kerja di sini. Nah, kalau dia emang dulu dia kerja di sini. Terus sekarang gimana orangnya, Pak? Sekarang kurang tahu, udah kerja. Sumpah Bapak, emang dia bikin salah apa? Kenapa Dia Pak? ketahuan dibarin paku. Astagfirullahaladzim. Jalanan ini disebarin pakunya, Pak. Iya. Jalan. Biar apa, Pak? Biar maksudnya orang nambal ban di sini gitu. Ya, kayak gitu. Ya Waduh. Kapan itu, Pak, kejadiannya? Ya udah lama juga, Pak. Ya sekitar 2 tahun yang lalu lah. Sekarang Dodi ada di mana Pak? Kalau sekarang kurang tahu saya. Dulu dia tinggal sama siapa, Pak? Oh, kalau dulu dia tinggal di sini, sama anak-anak. Oh, tinggal di sini sama anak-anak. Sekarang dia tinggal di mana, Pak? Kurang tahu kalau sekarang. Kabarnya aja nggak tahu. Oh, nggak ada kabar dia temennya atau siapa, Pak? Ya, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali ya. Biasa dia nongkrong di mana sih, Pak? Kalau nongkrongnya kurang tahu. Atau ada saudaranya mungkin yang Bapak kenal? Nggak ada. Dia nggak cerita apa-apa gitu Pak. Nggak ada. Pacarnya mungkin, Pak? Pacar itu saya nggak takut. Aku nggak tahu ya. Ya udah, ya makasih Pak ya kalau gitu Pak ya. Oke, Pak. Ya sorry Pak, ganggu Pak. Astagfirullahaladzim.
Ini kayaknya Dodi ini bikin masalah di mana-mana. Udah ngambilin anak orang, ya kan, kerja nggak bener. Bapak ngerasa nggak sih Pak, dari pencarian awal sampai sekarang ini, ya anak Bapak itu selalu bermasalah loh Pak. Iya, pertama sama. aja, Pak. Iya. Dari Dodi ya Mas ya? Iya Mas. Tahu saya Dodi lagi tinggal di gang pasir di gang masjid Mas. Gang Masjid Pasir Jambu. Udah lama tinggal di sana dia? Nah, udah lama sih baru-baru ini. Oh baru-baru ini tinggal sama siapa sih di sana? Sama cewek namanya Vivi tapi kurang tahu deh. Sama cewek namanya Vivi. Ya. Udah Ida, Linda, ya kan, Vivi. Terus sekarang siapa lagi coba? Banyak banget ini korbannya. Astagfirullahaladzim. Kenapa dia bisa seperti ini? Loh, maksudnya dia udah nikah? Kurang tahu deh Mas. Dia tinggal serumah gitu berarti. Astagfirullah. Itu yakin di sana, di kontrakan sekarang. Gang Masjid, Yang Pasir Jambu, masih di daerah sini. Pak, langsung kita ke sana aja, Pak. Ya. Jok, cari informasi alamatnya, Jok, ya, Mas. Mas, makasih, Mas, ya. Makasih, ayo, Pak, kita langsung Makasih, ke ya. sana, Pak. Bapak kenal namanya Vivi, Pak? Iya. Ya, akhirnya kita coba datengin tempat kontrakannya yang katanya tinggal sama Vivi, pacarnya yang sekarang ini. Ini sih Pak katanya rumahnya. Kita Ini rumahnya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba kita tanya. Siapa ya Anda ya? Mbak, sorry, ini rumahnya Mas Dodi bukan? Rumahnya Mas Dodi bukan? Hah? Nggak ada di sini. Ini apa-apaan? Ini Mbak. Sorry, ini dengan Mbak Vivi ya? Dengan Mbak Vivi bukan? Iya, kenapa ya nyariin saya? Mbak Mbak Vivi, Vivi bukannya benar-benar- pacarnya Mas Dodi? Itu mantan saya ya. Ingat ya Mas, itu mantan saya beberapa tahun yang lalu Mas. Mantan. Berarti Mbak tinggal di sini kan tapi sama Mas Dodi kan? Enggak ada Mas Dodi. Lihat Mas, boleh. ada apa? Enggak, Mbak, gini loh begini. Mas. Ini bapaknya Pak Dodi. Ya, Bapaknya saya. Mas Dodi. terus Ya pengen nyariin anaknya, katanya pacaran sama Mbak. Sama Mbak Vivi. Itu mantan saya ya beberapa tahun yang lalu Mas. Enggak ada Mas Dodi di sini. Begitu dengan nama Dodi, dia marah. Dia nggak terima dan dia bilang saya sudah tidak pacaran sama Dodi lagi. Itu orang kurang ajar. Saya itu udah nggak ada lagi hubungannya dengan Ini Dodi apaan ya Pak sih, ya. norak banget sih. Jadi kalau Mas mau cari Dodi, saya itu nggak tahu di mana gitu loh. Jadi nggak usah deh ganggu-ganggu pacar saya gitu loh. Saya nggak ganggu. Saya mungkin minta ini informasi dari Mbak Vivi ini. Ya saya nggak tahu. Atau mungkin nomor teleponnya Mbak. Ya saya udah nggak pernah kontekan Mbak semenjak Vivi. saya putus sama dia. Ngerti? Mbak Vivi. Mbak Vivi, saya butuh minta bantuan Mbak Vivi. Ya, saya mohon maaf. Saya butuh anak saya. Kalau Anak saya Bapak selama butuh ini bukan kagak ke pulang. saya dong, Bisa Pak. bantu nggak? Mungkin ada informasi ada di mana Dodinya. Maaf Pak, saya bukan nggak tahu Tolong apa-apa Mas. bantu, Mbak. Pak, sekarang gini deh. Apaan sih ini kamera norak banget sih? Kalau Bapak pengen cari anak Bapak juga si Dodi, cari dia di Jalan Empang sono. Dia lagi ada di sono. Yakin di sono. Pernah ketemu di sana. Saya pernah terakhir kali ngeliat dia di sono. Jadi kalau Mas Mandala mau cari si Dodi, ada dia di sono di Kali Empang, Jalan Kali Empang. Sakit hati pasti cowok ini. Ya takutnya cewek ini adalah korban Dodi juga. Akhirnya tim coba cross check alamat Empang. Katanya Dodi tinggal di sana atau suka nongkrong di sana. Yaudah deh. Mas yang benar gini kamera, deh Pak. sih. Kamera, pergi ya. Mas pergi ya Ya, ya Mbak, ya bisa kasih tahu kita Mbak. Tolong. Ya, Tolong saya saya nggak minta tahu bantu, apa-apa, tolong. saya nggak tahu. Cari Dodi, saya mau bantu anak saya. Kamera pergi ya. Iya. Ganggu aja udah. Susah ya. Kan berarti nggak kebenarannya nggak terbukti. Gimana ya? Dia malah pacaran sama cowok lain, nggak tinggal bareng kan, Pak? Ya berarti kadang-kadang informasi semuanya belum tentu benar, Pak. Ya alhamdulillah kalau nggak benar. Sekarang kita coba cari anak Bapak di Ya. Jalan Empang tadi. katanya Iya. Pak. Pak ya. Ya. Pas kita datang ke sana, cari kanan kiri yang namanya Dodi, kok nggak ada. Mana ini Dodi? Mana Joko? Bentar, itu Vivi yang tadi. Iya, itu. Itu yang tadi loh. Mas, Mbak Vivi. kita ketemu lagi.
sama perempuan yang tadi itu, pacarnya Dodi namanya Vivi dan pacarnya yang cowok. Mereka berdua ada di jembatan di daerah Empang itu. Mbak Bibi! Pasti ada yang nggak beres ini. Kita kejar di situ, cowoknya lari ketakutan sekenceng-kencengnya. Gue pegang. Mau kemana lu? Mau kemana lu? Mau kemana? Mau kabur? Mau kemana lu? Ngapain lu kabur-kabur segala? Katanya ngasih tahu tempatnya. Saya Kamu sebar kabur-kabur, ha? Tolong bantu. Kenapa kamu kabur? Lah, kita kan nggak tahu dia di mana, Pak. Minta tolong. Lo terus tadi ngasih tahu tempatnya katanya deket-deket Empang. Apa kali ini apa ini? Tapi apa nggak ada orang di sana loh? Ya kita kan nggak tahu, Mbak. Apaan sih ini? Bohong lo ya? Ngejebak kita ya? Dia mau jalan di Empang kek, mau enggak kek, dia mau kemana? Yang saya tahu dia terakhir itu ada di jalan Empang. Kan udah Coba saya dong. bilang, dia itu di jalan mana nih? Empang, Pak, gitu loh. Jalan Empang sekitar sini, Mbak, aturannya kan sudah Ya saya tapi kasih sebelah tahu, mana? Bang. Tapi sebelah mana? Coba dong kali Sininya, Mas, gitu loh. Tapi hei! Kan udah Coba- saya coba bilang, dong. Dia itu Dia di di jalan mana nih? Empang, Pak, gitu loh. Jalan Empang sekitar sini, Mbak, aturannya kan sudah Ya saya tapi kasih sebelah tahu, mana? Bang. Tapi sebelah mana? Coba dong kali Sininya, Mas, gitu loh. Tapi hei! Tolong, Saya tolong. itu karena pacar saya. Saya butuh Jangan, anak jangan. saya. Saya Gimana butuh anak ya, saya. Mbak? Tolong Saya itu bantu. sangat benci dan kesel sama anak Saya Bapak. akan selesaikan urusan anak saya. Tolong Mbak, bantu saya. tolong dong Mbak. Tolong. Mbak, ini saya minta tolong sama Mbak, ya. Demi bapaknya ini Mbak, tolong. Dia cuma pengen ketemu sama anaknya, apa Tapi salahnya saya sih? sakit hati sama anak Bapak. Sakit hati kenapa Mbak? Saya dijanjiin nikah Pak sama anak dia. Orang tua saya udah nunggu, katanya mau ke rumah, tapi mana buktinya? Astagfirullahaladzim. Mbak, ini jujur sebenarnya banyak yang dijanjiin nikah Mbak. Mungkin Saya salah sakit hati banget Mas sama anak dia Mas. Astagfirullahaladzim. Neng, mohon bantu Bapak, Neng. Bapak juga minta maaf. Bapak mau betulin anak Bapak. Bapak mau nemuin Dodi supaya dia bisa selesai urusannya semua. Dodi banyak bikin masalah, Neng. Bisa bantu Bapak ya, Neng? Tapi Bapak janji ya sama saya, anak Bapak nggak nyakitin saya lagi Pak. Ya, bisa, Neng. Nanti ya Bapak bantu untuk bilang sama Dodi, ya. Bapaknya Dodi di situ juga merasa bersalah. Dia malu di situ, dia minta maaf sama Vivi. Saya tak tahu beberapa bulan yang lalu saya ngeliat Dodi lagi sama Dodi. Berapa bulan yang lalu? Udah lama itu Pak. Nggak tahu tempat tinggalnya di mana Mbak? Iya. Apa nomor telepon yang sekarang Mbak? So kalau nyari di taman ntar sama aja kayak gini. Kemudian si Vivi ini ngasih tahu, terakhir dia ketemu sama Dodi ini berapa bulan yang lalu di daerah Taman Yasmin. Ya, Tim coba cek dulu deh ke Taman Yasmin ya, coba cek dulu ya. Nanti kalau ada kabar, kabarin kita. Minta Ya, maaf ya, Neng, ya. ya. Ya, terima kasih. Makasih Mbak ya. Ya, makasih Mbak ya. Ya, Assalamualaikum. Hati-hati Mbak. Yuk, yuk, coba tim cek dulu ke Taman Yasmin yuk. Kita langsung menuju ke sana yuk. Saya berharap sekali Mas Mandala ketemu sama anak saya di malam ini. Pas sampai di sana, kita lihat kanan kiri. Ya, jangan-jangan bisa ketemu sama Dodi. Tim juga kita sebar, cari informasi tentang Dodi. Sampai akhirnya setelah kita telusurin, setelah kita tanya sana sini, kita ngelihat dari jauh. Itu Dodi. Yang mana Pak? Dodi, anak Bapak. Yang mana? Dodi. Yang mana? Yang mana Pak? Itu Dodi. Ayo kita beri bakal kita dari Pak ya Pak. Mas, Mandala. yang itu Pak. Loh, Aduh, kok Dodi kabur Pak? Pak Nandang ini dengan paniknya, dengan bahagianya, dengan menggebu-gebunya, dia pengen ketemu sama anaknya, dia lari sekenceng-kencengnya di situ dan dipeluk anaknya yang namanya Dodi ini. Anakku. Yang paling. Bapaknya punya kamu aja Dodi. Ya, maafin Dodi, Pak. Ya, maafin Dodi, Pak.
maafkan Dodi. Bukan, kaki kamu kenapa nak? Maafin Dodi, Bang. Dodi tidak kecelakaan habis tabrakan liar. Bapak juga maafkan kamu nak. Ya, baliklah nak ke rumah nak. Mama udah gak punya siapa-siapa lagi kecuali kamu nak. Kenapa kamu gak pulang? Saya pasti saya lihat keadaan ini. Alhamdulillah, ya. Seorang bapak yang berhati mulia mau memaafkan anak yang durhaka sama orang tuanya. Walaupun Dodi ini sudah durhaka sama orang tuanya, tapi bapaknya ini tetap menerima permintaan maaf anaknya. Bapaknya ini tetap yakin bahwa anaknya akan menjadi anak yang baik buat dunia dan akhirat. Masya Allah. Ya, Bapak sudah maafkan kamu nak. Kamu harus bertanggung jawab dan selesaikan semua urusan kamu nak. Ya, tapi kamu janji ya, jangan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan kamu nak. Ya, Maafin Dodi, Pak. ya. Belenggu, ya Allah, kuatkanlah aku. Ya, sekali lagi penyesalan hanya datangnya belakangan. Berfoya-foya, bertingkah laku seenaknya, pergaulan bebas, berani sama orang tua. Akhirnya apa? Yang rugi diri sendiri. Ini yang terjadi sama Mas Dodi. Disayang sama orang tuanya, diperhatikan sama orang tuanya. Tapi apa yang terjadi? Dia kecewakan orang tuanya, dia rusak masa depannya. Ya. Akhirnya apa? Yang tinggal penyesalan. Astagfirullahaladzim. Yang mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita semuanya. Manfaatkan hari kita sebaik-baiknya. Manfaatkan masa muda kita sebaik-baiknya. Insya Allah, kalau kita berusaha, berdoa, dan minta kepada Allah, insya Allah hasilnya juga membuat kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.